Itu semuanya pada nonton, pesawat kamu jatuh. Kemo itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Orang yang belum pernah ngalamin nggak bisa membayangkan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan. Dan Alhamdulillah menambah lagi keberkahannya. Kami semuanya hadir untuk bersama-sama kita nanti mendoakan dan berbagi cerita, berbagi perjuangan, bagaimana para pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih. Alhamdulillah pada hari ini kita kebagian tamu ya, Masya Allah kedatangan tamu yang penuh berkah. Dan Rumah Singgah Al-Fatih yang saya bimbing ini, Alhamdulillah kedatangan Mbak Sefira Meda, Masya Allah. Dan Alhamdulillah Mbak Meda dan ada Bu Ani, juga ada orang yang nggak mungkin teman-teman nggak kenal atau nggak kenal keterlaluan sih ya. Istri saya Ummu Sajat. Dan juga anak-anak kita pejuang kesembuhan dan pendiri ya Rumah Singgah Al-Fatih Kang Afin ya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya senang sekali karena bukan hanya ini hari Jumat ya dan didatangin dua tamu hebat, tapi pada hari ini juga kita ingin berbagi cerita bagaimana anak-anak pejuang kesembuhan ini berjuang ya untuk melawan sakitnya ya dan punya harapan kesembuhan. Rumah Singgah Al-Fatih ini Masya Allah ada lebih dari 300 pasien yang sudah didampingi ya, dari mulai sakit kanker otak ya, ibunya kanker payudara, ada yang kanker tulang, ada yang hidrosepalus, ada yang kanker anus, ada yang tidak punya anus itu apa namanya Kang? Kolostomi bisa. Kolostomi ya. Jadi hampir 300 selama berdirinya ini sudah banyak membantu, dan ini semuanya Alhamdulillah adalah hasil dari doa dan juga kepedulian teman-teman semuanya. Umi, Alhamdulillah kita hari ini ketemu sama teman-teman juga di sini, anak-anak kita juga para pejuang kesembuhan. Ini siapa namanya? Nak? Aji Ustaz. Aji sakit apa nak? Tumor isofaring. Nasofaring ya. Di sakitnya di mana nak? Dari sini ya. Insyaallah. Usianya berapa? Aji? 10 tahun. Kalau sakit gimana rasanya? Nggak bisa makan atau gimana? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur teman-teman ya. Bisa kebayang ya. Jadi bagian nasofaring itu kerongkongan. Kerongkongannya ada kanker. Nah, yang kedua ini ada siapa? Dina. Teteh Dina. Teteh Dina boleh pegang. Sakit apa nak? Sakit leukemia. Leukemia, kanker darah. Ya. Kanker darah. Rasanya gimana nak kalau kemudian? Benjol-benjol. Allah. Teteh Dinar udah berapa tahun Udah. sakit kankernya? Udah mau jalan 4 tahun. 4 tahun. Kalau di RSAF udah berapa lama tinggal di sini? Bukan di RSAF, di Santosa. Oh, di Santosa. Santosa. Ya. Tapi dibantu sama Rumah Singgah Al-Fatih Iya. ya berapa tahun? Udah berapa lama? Udah berapa lama? Masih baru sih. Baru ya Kang Afin ya? Setahun. Oh, setahun lebih. Omanya setahun dan Nah ini yang penunggu Legenda. tetap di sini paling legend. Kalau ingat Rumah Singgah Al-Fatih ingat dia nih, Nanang. Ya. Nanang sakit apa nak? TB tulang. Ya teman-teman biasanya kalau TB itu kan paru ya, ya kan? TBC ya. Kalau ini tulang. Itu gimana Kang Afin? Apa yang Jadi, terasa? Di kakinya Ustaz, jadi ada gap gitu kan. Jadi kakinya tidak nyambung Tulangnya. tulang keringnya nggak nyambung. Jadi harus dibantu dengan sepatu. Nah, sepatu selain TB tulang, Nanang juga diuji sama Allah dengan tumor jinak. Di tangannya. Jadi di Dia tangan berapa kali? di tangan ada tumor Operasi. jinak. Udah 5 kali operasi. 5 kali operasi Nggak ya, bisa teman-teman diangkat ya. semua, jadi harus bertahap gitu Bu, operasinya. 5 kali operasi untuk tumornya. Kalau kaki emang Kakinya 5 juga ya? Berapa ya Kak? Berapa kali nih? 11 kali operasi. ya, 11 kali operasi ya.
Masya Allah, ini pejuang-pejuang kesembuhan, dan kita juga hari ini bertambah lagi rasa syukur kita ya, karena kita masih sehat, masih bisa makan tadi ya. Ananda Aji nggak bisa tidur ya, nahankan sakitnya ya, Masya Allah. Di sini juga ada Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Alhamdulillah. Bu Ani juga di sini, teman-teman semuanya ingin berbagi cerita sedikit bagaimana beliau ini adalah pejuang cancer ya, survivor ya Mbak ya. Dan alhamdulillah bisa hadir di sini, dan saya bisa ngebayangin bagaimana perasaan beliau sebagai ibu ya, juga sebagai istri, tapi juga sebagai pejuang cancer, dan sekarang ini menulis buku teman-teman semuanya, dan buku itu alhamdulillah seluruh penjualannya itu didonasikan untuk Rumah Singgah Al-Fatih. Masya Allah. Ya, jadi beliau ingin berbagi ya untuk kemudian Rumah Singgah Al-Fatih ya. Bagi teman-teman semuanya nanti bisa di link di bawah ini bagaimana link untuk mendapatkan bukunya. Bu Ani bisa cerita sedikit perjuangan Bu Ani cancer pada saat juga ibu adalah seorang profesional perkantoran, tapi juga kehilangan suami, wafat, anak juga autoimun ya. Mungkin bisa sharing sedikit Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, saya mendapat kesempatan yang luar biasa. Dapat undangan dari Ustadz Fatih Karim, dari Ummu Sajad, hadir ke tempat yang juga luar biasa. Jadi saya cerita dulu bahwa di tahun 2014 saya didiagnosa kanker payudara stadium 2B. Pada saat itu saya single parent karena 2 tahun sebelumnya suami saya meninggal karena kanker paru. Allah Akbar. Dan sekitar 3 bulan setelah suami saya meninggal, anak saya yang kedua, saya punya 3 anak. Anak saya yang kedua kena lupus, satu penyakit juga yang tidak ada obatnya, ya. Dan mungkin karena berbagai hal seperti itu, ada pressure, saya harus tetap bekerja, menafkahi anak. Kemudian yang tadinya ada peran bapak di rumah, saya harus ambil alih, ya. Dan saya juga harus berjuang gitu. Di 2014 bulan Mei saya didiagnosa kanker payudara. Dan treatment itu kurang lebih 1 tahun, Ustadz. Saya menjalani kemoterapi selama 17 kali. Allahu Akbar. Kemudian di kemo 17 kali. 17 kali dan radiasi 30 kali. Allah. Dan tentu saja dioperasi ya, kankernya diangkat. Dan sampai saat ini saya masih treatment, makan obat selama 10 tahun. Sekarang sudah lewat 7 tahun, jadi saya insya Allah 3 tahun lagi bisa lepas dari obat, mudah-mudahan ya. Karena memang sebagai pasien kanker kita harus selalu waspada, karena setiap saat bisa relapse lagi gitu sebetulnya. Jadi saya bisa merasakan tadi Ustadz, gimana rasanya anak-anak itu di kemo katanya masih di atas tepar gitu ya. Saya merasakan karena memang kemo itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Orang yang belum pernah ngalamin nggak bisa membayangkan rasanya gitu. Jadi ya memang sebagai pasien kanker itu berat ya, secara fisik berat, secara mental apalagi drop, gitu. Masya Allah gitu ya. Cuman memang pada saat itu saya punya motivasi kan, ingat anak-anak gitu ya, anak-anak cuman punya saya. Jadi saya memotivasi diri sendiri bahwa saya harus hidup. Saya harus hidup demi anak-anak saya yang pada saat itu anak saya yang terkecil waktu ditinggal ayahnya umur 10 tahun, jadi waktu saya sakit umur 12 tahun. Yang kedua umur 12 jadi 16, dan yang pertama umur 18 tahun. Jadi relatif anak-anak yang masih membutuhkan ibu dan bapak sebetulnya. Ya memang sampai dengan saat ini alhamdulillah sih anak-anak sudah recover ya. Tapi saya yakin dalam lubuk hati terdalam mereka juga terkena impact sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Jadi saya bersyukur sekali
Masya Allah. Saya bisa hadir di sini. Bentuk rasa syukur saya emang kalau saya datang ke tempat seperti ini, Ustadz, datang ke rumah sakit, datang ke rumah singgah, Ya. di mana saya merasa dengan datang ke tempat seperti ini, sakit saya itu Ya. atau ujian saya itu nggak ada apa-apanya, Semoga. kecil sekali dibandingkan Kadang-kadang kita mereka. heboh ya Bu, Betul. sakit gigi aja diupload. Ya. Iya, sakit jerawat aja diupload ya. Nih teman-teman ya, kanker isofaring, nih nggak main-main, Masya Allah. kanker payudara, Masya Allah. Bu Ani, ibu angkat saya panggilnya Mama, Mm-mm. itu juga sampai maaf ya, kanker payudara itu sampai 2-nya dipotong gitu ya. Iya. Saya melihat langsung dan ditunjukkan gitu, itu air mata saya nggak kuat gitu kalau ngebayangin orang yang sahamnya besar dalam hidup saya harus seperti itu. Bisa nggak Bu Ani sharing sedikit? Apakah itu terjadi tiba-tiba atau gimana sebenarnya? Atau Oke. ada riwayat atau apa? Jadi ini edukasi sedikit tentang Iya, kanker payudara iya, ya. biar banyak yang tahu. Dan ini memang edukasi kanker payudara adalah hal rutin yang saya lakukan. Gitu. Saya senang sekali kalau bisa menceritakan sedikit ilmu tentang kanker payudara Iya. karena banyak orang yang tidak paham gitu. Yang pertama, kanker payudara itu tidak diketahui penyebabnya sampai dengan saat ini. Yang diketahui hanya adalah faktor resiko. Iya. Jadi faktor resiko adalah faktor-faktor yang memicu seseorang itu memiliki potensi lebih tinggi terkena kanker. Contoh misalnya rokok, alkohol. Nah, orang yang merokok, orang yang mengkonsumsi alkohol itu memiliki resiko lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Tapi apakah orang yang merokok itu pasti kena kanker? Enggak. Nah, jadi itu faktor resiko. Banyak hal, rokok, alkohol, pola makan, gaya hidup dan stres, olahraga, berat badan. Nah, itu faktor-faktor yang kita bisa kontrol ya, yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memilih, kita mau makan sehat atau mau makan junk food gitu. Tapi ada juga faktor yang kita tidak bisa memilih. Jenis kelamin misalnya. Perempuan memiliki resiko lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian usia yang lebih tua memiliki resiko lebih tinggi daripada usia muda. Nah, tetapi saat ini Ustadz, kecenderungannya pasien-pasien kanker di komunitas kami itu ya di Loving itu banyak yang masih muda. 30 tahunan sudah kena. 24 belum menikah, terpaksa harus diambil. Dan bahkan di Rumah Sakit Darmais pernah terjadi satu kasus umur 16 tahun sudah kena kanker payudara. Bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian selain usia, riwayat keluarga. Oh, ada faktor juga. Jadi orang yang memiliki riwayat keluarga kanker yang sedarah ya, memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki. Tetapi memang orang yang tidak punya riwayat keluarga pun belum tentu tidak kena. Gitu ya. Kemudian menstruasi dini itu juga salah satu faktor risiko, dan menopause yang terlambat. Kenapa menstruasi dini dan menopause? Itu karena kanker payudara itu berkaitan dengan namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi semakin lama terpapar, jadi kalau udah mens sama usia menopause kan lebih lama terpapar ya, itu makin tinggi resikonya. Nah, ini faktor-faktor resiko ini hanya sebagai warning buat kita supaya kita menghindari. Tetapi kita tidak bisa mencegah 100%. Karena ada teman saya seorang dokter ahli gizi, dia makannya bagus, olahraganya bagus, badannya ideal, nggak punya riwayat keluarga, alhamdulillah kena kanker juga. Jadi intinya ya memang kanker payudara qadarullah, hadiah dari Allah. Jadi yang kena kanker itu orang-orang pilihan ya, Dek. Betul, betul. Yang kena kanker itu orang-orang pilihan. Dan teman-teman semuanya benar Bu Ani bilang, karena ketika mungkin mata manusia ketika melihat ya seperti itu pasti kok kanker sih, kok sakit sih, kok saya sih gitu ya. Tapi pertanyaannya Allah nanya balik, emang kenapa kalau bukan kamu? Karena aku tahu nggak mungkin salah pilih. Iya, betul. Ya, kalau saya bisa salah pilih, like and dislike ya, manusia. Tapi Allah itu pilihannya nggak pernah salah. Iya, betul. Ya, kalau Allah pilihannya salah berarti kita kan nggak ngucap subhanallah. Iya. Subhanallah itu kan maha suci Allah. Maha suci dari salah, maha suci dari lupa, maha suci dari zolim.
Jadi teman-teman semuanya luar biasa, dan menurut saya Bu Ani ya Mia, yang buat kuat itu sebenarnya bukan itu, tapi ridho terhadap qadha. Ya. Nah ini iman nih, jadi iman seseorang itu akan betul-betul diuji itu ketika dilihat sejauh mana dia ridho terhadap qadha, takdir. Ya. Mungkin sering ya teman-teman bilang takdir memang kejam ya, ada waktu itu lagunya gitu ya. Sebenarnya itu salah banget gitu, karena nggak mungkin takdir kejam, karena qadha Allah pasti baik. Hanya saja kacamata manusia melihatnya nggak baik. Contoh kemarin jamaah saya tuh ketinggalan pesawat Lion, ngamuk-ngamuk dia tuh di tol Jakarta tol Cengkareng, dia pukulin itu mejanya supir. Dia bilang apa, ini pemerintah nggak beres nih, macet ngurusin begini aja. Ternyata macet total. Begitu sampai bandara Terminal 1, dia turun, lari dia ke Terminal 1 itu, di stop sama satpam. Ditanya, mau kemana? Ini pesawat saya ketinggalan Pak, dari tadi macet. Ternyata apa yang terjadi? Kamu lihat tuh orang rame-rame ngapain tuh? Itu semuanya pada nonton, pesawat kamu jatuh. Kata kita macet itu buruk ya. Iya. Tapi ternyata begitu tahu pesawat itu meledak, dan pesawat itu adalah pesawat yang ditumpanginya, dia langsung sujud syukur. Jadi manusia tuh nggak ngerti. Ada apa di balik COVID? Iya. Ada apa di balik perpisahan mungkin orang tua kita? Iya. Ada apa di balik anak-anak hebat ini? Ya sakit Ibu Ani, ya suami meninggal, kanker, anak. Ada apa? Kita nggak ngerti. Makanya Allah itu menegaskan di Quran surah Al-Baqarah ya. Coba nanti teman-teman semuanya lihat ya, Al-Baqarah 216. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu, kamu nggak suka, kenapa kanker, kenapa sakit, kenapa itu, boleh jadi nggak suka, tapi itu baik. Dan boleh jadi kita mungkin suka nih mobil yang mewah, rumah yang nyaman, nggak sakit, tapi itu buruk bagimu. Dan Allah menegaskan di kalimat penutupnya nih, indah banget. Allah katakan wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tuh nggak tahu apa-apa. Jangan sok tahu. Ya, jadi ini ya Bu Ani ya, Aji dan Nanang ngasih pelajaran ya buat kita semuanya, banyak bersyukur. Ya, kadang-kadang kita suka lupa, Kang. Ya, sehat, wah, dipakai maksiat ya. Nah, tuh lebih baik kemudian kita banyak bersyukur. Kenapa? Dengan banyak bersyukur Allah tambah lagi nikmatnya. Coba kalau ngerasakan kanker esophagus, nggak bisa tidur. Sakit kan? Gimana? Ya kan? Nah, tapi tahu nggak di balik itu juga ada hikmah. Allah itu kalau udah ngasih sakit, itu mengangkat derajat orang tuanya. Ya, mengangkat derajat anak-anaknya, mengangkat dosa-dosanya, terangkat bersih semuanya. Ya, seperti kata Nabi itu seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya, rontok. Nah, cuma karena dosa itu kan nggak kelihatan, Kang Afin. Jadi manusia tuh ngeremehin, mana dosa nggak kelihatan gitu ya. Nah, Umi, menurut Umi nih, apa yang membuat kita nih harus lebih bersyukur ya terhadap sakit kita selama ini? Mungkin sakit ringan-ringan ya, kayak hari ini saya flu gitu ya, tapi saya mau kesini tadi langsung mendadak sembuh. Tadi betul Bu Ani, alah baru flu segini aja gitu ya, langsung berangkat ya, minum ala Nabi tadi ya, set di jalan udah minum air hangat, wah seger lagi. Kenapa? Madu dong, madu. Belum isopari, belum. Jadi banyak bersyukur ya Mia. Jadi itu spiritual power itu ya, nah, kekuatan ruhiyah ya, al-quwah ar-ruhiyah. Jadi kekuatan spiritual itu akan membuat seseorang itu nggak akan ada capek, nggak akan ada sedih, nggak akan ada kecewa. Kenapa? Karena Allah. Dan kuah ruhiyah dan kuah kuat ruhiyah itu yang sepertinya membuat teman-teman dari RSAF ini akhirnya bikin Bu, RSAF. bayangin, Mbak Meda, bayangin mereka ini nggak digaji. Ya. Mau-maunya ngurusin anak orang, 300 pasien. Dan saya pernah nge-vlog, teman-teman, cek nanti di YouTube Cinta Quran TV, ya, cek juga di YouTube-nya RSAF. Saya pernah nemenin, ternyata ada duit aja Mbak, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang susunya langka. Iya. Kan susunya khusus. Ini ada nggak? Kayak gini sih. Ini mah biasa Kang. Yang medela nggak ada. Medela habis. Ternyata susah ya.
Dotnya aja kita sampai 5 apotik nggak dapat. Ternyata dotnya khusus untuk anak bibir sumbing. Jadi ada uang aja nggak bisa beli. Artinya uang bukan segala-galanya. Iya. Dan mereka ini masya Allah ada Kang Afin, Kang Yusuf di sini nggak digaji, ngurusin anak orang. Relawan langit ya. Allahu Akbar. Relawan langit. Nggak tahu terbuat dari hatinya, terbuat dari apa. Masya Allah. Kan punya anak istri, urusin aja anak istri sendiri. Ada yang dari Papua, baru kita pulangin kemarin. Gimana Kang Afin ceritanya? Tumor Williams Bu. Tumor Williams. Habis Ya, kemo sampai berapa kan? Sampai ya? Setahun Ibu. Jadi dari 2020 sampai bulan kemarin itu stay di RSAF 1 tahun langsung dan alhamdulillah kemo terakhir dan dinyatakan baik dan dipulangkan alhamdulillah. Sekarang udah bisa orang lagi. Tumor Williams itu gimana ke badan apanya? Tumor ginjal. Ginjal. Jadi dulu pasien kita ada 3 Ustaz yang tumor Williams yang survive alhamdulillah. Si satu ini Yang 2 yang 2 dipanggil Allah sedang meninggal. Jadi pemandangan teman-teman di RSAF, teman-teman itu tiap hari innalillahi. Dia kalau udah posting di grup, Ustadz yang kemarin Ustadz pegang kakinya didoain wafat. Allah. Ustadz yang kemarin Ustadz anter wafat. Ini teman-teman apa sih dorongannya ngumpul-ngumpul di sini gitu, ngurusin anak-anak orang gitu, ya kan? Bukan anak sendiri, nggak ada hubungan darah, kagak digaji, nggak ada bonus. Ini gimana teman-teman, apa tuh Kang Afin awal diriin Rumah Singgah Al-Fatih? Jadi 2016 lalu Ibu, saya emang aktif ya Bu ya di kegiatan sosial, bantu teman-teman juga. Ada suatu momen saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, saya melihat pasien itu tidurnya beralas tikar Bu, beralas tikar, terus mungkin sampai saat ini masih ada ya Bu di Jakarta juga ya atau di Bandung. Saya berdialog dengan pasien tersebut, saya bilang, Ibu dari mana? Dari Cirebon katanya. Ibu di sini nggak ada keluarga? Nggak ada. Ibu nggak ngontrak deh, nggak ada uang buat ngontrak deh kata dia. Nah di situ saya gelisah Ibu pas sampai rumah, ya Allah gimana kalau saya di posisi Ibu itu Bu, nggak ada siapa-siapa, nggak punya apa, nggak punya saudara di kota orang lain, terus nggak punya uang, Masya Allah. Berobat panjang. Kenapa Ibu tidur di sini? 3 hari lagi jadwalnya. Allah. Nah, jadi menunggu berobat nggak punya tempat Bu, mau tinggal di mana? Iya. Nah disitulah dan alhamdulillah waktu itu saya ada tabungan Ibu. Jadi sambil kuliah itu saya wirausaha, saya usaha tabungan itu saya izin kepada orang tua. Saya tanyakan ke orang tua, Bunda ada utang nggak? Kalau ada utang, ini ada tabungan hasil jualan. Saya jualan buku online Bu. Teman-teman, mungkin teman-teman mengurus tahu sejarahnya. Saya jualan buku online, terus hasil profit itu sama usaha itu saya sewa rumah. Yang Ustadz pertama itu Ustadz ya 2016 itu saya sewa rumah Bu di Jalan Sukagali, Rumah Singgah 1 ya. Nah di situ saya mengisi barang-barang seperti kasur. Pasien kita tuh hari pertama aja udah 7 Bu. Udah 7 pasien, sampai 10 kita nyiapin 10 kasur Bu. Jadi teman saya, apa yang kurang segitunya tuh nggak punya uang beraniin ya? Ya gimana, terlanjur ya Ustaz, maksudnya harus siap lah dan saya yakin insya Allah pertolongan Allah ada Ustaz. Amin. Nah terus saya ajak teman-teman, ayo bantu ngisi barang seperti itu Bu, kasur, lemari, terus teman ada yang ngirimin kompor bekas, kulkas, ngirim sayuran dan lain-lain gitu. Dan sampai saat ini ya Masya Allah Ibu, sampai kita dulu nggak punya ambulan, saya nyewa ambulan nemenin pasien. Mungkin Mimi ada di sini yang tahu sejarahnya, saya nemenin pasien karena dulu belum ada teman-teman relawan yang banyak, saya nemenin pasien di IGD gitu, menunggu tindakan karena nggak ada keluarganya. Kita sering bergadang bareng, kita sering kayak kemarin sering nganter-nganter pasien pakai ambulan pinjam dulu mah Bu ya. Alhamdulillah sekarang udah ada ambulan wakaf Bu. Alhamdulillah. Kita dulu tuh nyewa Bu ambulan tuh sampai satu momen tuh, ada momen yang waktu itu yang membuat saya tuh kita harus punya ambulan. Pasien di Rumah Singgah Al-Fatih itu ada yang bocor jantung Ibu. Allah. Ibunya ngantri nomor Ibu itu dari subuh. Kebetulan dulu saya masih single dan saya tinggal di rumah singgah itu. Nah pas ibunya nganter nomor,
anak ini ngedrop di rumah singgah. Ada saya sama Mimi pengurus. Mi, tolong pegangin, saya mau nyari ambulan, saya bilang. Ini karena nggak bisa, biasanya dulu pakai motor Bu. Iya. Kalau ada yang darurat saya gonceng di belakang, Mimi pegangin di belakang, saya naik Ya Allah, motor ya ke IGD. Waktu itu kalau pasien-pasiennya lagi darurat seperti itu Bu. Nah, ini nggak bisa pakai motor Bu, kondisinya. Saya harus nyari-nyari. Saya merasa udah paling cepet ya Bu ya, saya memperoleh ambulan itu karena saya pinjem kan. Pas saya anterin, saya bawa ambulan itu sama Mimi, dibawa pasien itu ke IGD, sampai IGD kita telat tindakan Ibu, jadi nggak ada oksigen, nggak ada apa. Disitulah saya terpukul sekali. Ya Allah, saya pengen banget punya ambulan. Saya jadi nggak jadi kalau andaikan ada yang darurat seperti itu, saya tinggal bisa bawa sendiri Umi ke IGD gitu Umi. Dan alhamdulillah sama teman-teman waktu itu kita bikin kupon wakaf Bu. Kupon wakaf itu dari 10.000 ya Kang ya, 10.000 sampai ada yang jutaan Ustadz yang transfer. Alhamdulillah berapa bulan Kang? 5 ya? 5 bulan terkumpul. Kita punya ambulan Ibu. Dan sampai saat ini ambulan itu Masya Allah ya, setiap putaran rodanya itu mengalir ya. Para donatur pewakifnya Ibu. Sampai saat ini kayak kemarin aja ambulan kita bisa nganterin ke Cirebon. Terus ambulan ke Cirebon, pasien ada yang ngedrop di sini yang saya ceritakan tadi, yang Nopan itu osteosarkoma Ibu. Alhamdulillah ada kebetulan ada saya bawa lagi ke pasien itu ke rumah sakit, dan ambulan yang lain masih nganterin, Umi lagi ngejemput pasien lagi. Jadi alhamdulillah udah ada kendaraan ngedrop gitu langsung bawa ke IGD, alhamdulillah ditindak langsung gitu Umi. Sampai sekarang alhamdulillah udah 300 pasien. Kita dampingi benar-benar dampingi sampai beres insya Allah. Kalau saya bilang ke teman-teman di RSHF, kalau andaikan pasien itu jangan mikirkan apapun gitu. Ya. Andaikan ujung meninggal, pasien itu tinggal terima sedih aja, kita makamin. Kalau perlu kita makamin sampai kita kasih uang Bu. Masya Allah. Soalnya ada pernah pasien nggak ada uang untuk memakamkan anaknya. Allahu Akbar. Sampai situ saya bilang ke teman-teman, kita urus sampai tuntas, saya bilang. Pasien tinggal ikhtiar, kita support yang kita bisa gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada rumah singgah 2, kita bisa menampung pasien lebih banyak lagi. Terus kita bisa memberikan fasilitas yang lebih layak lagi Bu. Semenjak bersama Cinta Quran, kita disupport untuk lebih bisa bermanfaat lebih banyak lagi ya Ustadz ya. Masih banyak di Rumah Sakit Hasan Sadikin tahun 2018 itu sekitar 17.000 ya Kang. 17.000 pasien kanker yang berobat di Bandung. Kita belum ada apa-apanya Ibu. 17.000 di tahun 2018 itu. Kita mungkin dari 300 anak ini mungkin separuhnya yang cancer. Kita baru bisa membantu 100 anak. PR kita masih banyak. PR kita masih panjang. Jadi ya kita harus ini Ustadz, benar-benar masih banyak saudara kita yang di luar sana yang belum menerima bantuan kita, support dari kita itu sangat dibutuhkan sama saudara-saudara kita di sana. Kurang lebih seperti itu Bu, di dalam sini. Buat saya tuh kehadiran rumah singgah seperti ini, Masya Allah, satu kagum gitu ya, apalagi sama Mas Faris, Mas Afin ya. Kok kita nggak malu masih minta-minta gitu ya, kita minta-minta bantuan padahal kita sehat, udah hopeless, hanya sekedar ini adik-adik nih jadi warrior di usia yang sangat dini gitu ya, mereka berjuang, masa kita nggak malu